Satu, dua, tiga. Halo semuanya. Halo. Hari ini kita mau ngapain? Nah, hari ini kan kita ada dalam situasi yang khusus ya. Setahun sekali kita akan memperingati proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Dan umumnya kalau lagi mau proklamasi gini nih ya, itu kita akan mengingat sejarah proklamasi. Tapi kemarin tuh saya sudah diwawancara kebetulan tentang proklamasi. Jadi hari ini kita tidak membicarakan tentang itu. Bisa dilihat di linknya Ya. di atas. Nah, hari ini kita justru akan membicarakan satu tokoh yang juga tidak kalah menarik, yaitu adalah Cut Nyak Dien. Nah, Cut Nyak Dien yang kita bicarakan itu, tapi bukan foto wanita berhijab itu ya, karena itu yang bukan foto Cut Nyak Dien, ya betul. Itu bukan foto Cut Nyak Dien. Saya sempat membuat satu pembahasan tentang itu. Itu adalah istri dari Teuku Panglima Polim yang diambil ketika dia di foto kebesaran begitu. Oke. Kenapa Cut Nyak Dien? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa kok dari antara semua pahlawan kok kita memilih untuk membahas Cut Nyak Dien? Jadi Cut Nyak Dien ini sangat spesial, utamanya untuk saya secara pribadi, karena ini adalah subjek penelitian pertama saya ketika saya belajar sejarah. Jadi ini paper pertama saya, makalah pertama saya. Dan itu juga kenapa saya mengambil dia? Karena pada waktu itu kan Cut Nyak Dien ini sangat terkenal ya. Anak SD aja tahu siapa pahlawan dari Aceh, Cut Nyak Dien gitu kan. Nah, tapi semua orang ini tampaknya itu berfokus justru pada perjuangannya saja. Ya itu kita kenal perjuangannya aja. Dan itu saya yakin itu membuat semua orang takjub gitu. Nah, tapi ketika pada waktu saya meneliti tentang Cut Nyak Dien, saya bertanya agak lebih dalam sedikit. Saya takjub. Orang-orang Indonesia takjub. Tapi apakah cuma kita yang takjub gitu? Apakah kisah ini tuh cuma terbatas untuk kalangan kita saja yang bisa terkagum-kagum gitu? Nah, pada akhirnya saya mengadakan penelitian kearsipan ringan ya, membaca beberapa arsip dan buku-buku yang diterbitkan sezaman dengan Cut Nyak Dien, menemukan sebuah fakta yang menarik bahwa Cut Nyak Dien ini dikagumi tidak hanya oleh kita saja loh, jadi juga oleh orang-orang Belanda yang menjadi musuhnya ketika itu. Gitu. Nah, untuk memahami kenapa ya orang Belanda ini kok juga ikut takjub, mungkin kita kok bisa? Mungkin kita review sedikit ya perjuangan Cut Nyak Dien ini seperti apa. Gitu. Nah, Cut Nyak Dien ini lahir di Aceh tentunya ya, di Enam Mukim pada sekitar tahun 1850-an. Dan ketika itu ini sudah ada tanda-tanda bahwa Belanda ini sudah mulai mau masuk ke Aceh. Jadi Belanda itu mulai menjajah. Mulai ingin menjajah masuk. Dan betul-betul masuk itu adalah ketika tahun 1870-an. Dan ini adalah, dan di masa-masa ini, di masa-masa remaja Cut Nyak Dien inilah dia kemudian melihat bagaimana sosok Belanda. Jadi Cut Nyak Dien itu membangun persepsi kepada sosok agresor Belanda itu pada masa mudanya. Dan ketika itu Cut Nyak Dien umur 8 tahun ditunangkan oleh ayahnya kepada seorang panglima, bukan panglima ya, seperti pemimpin perlawanan terhadap Belanda yang bernama Teuku C. Ibrahim Lamnga. Itu adalah suami pertamanya. Jadi bukan Teuku Umar ya. Suami pertamanya adalah Teuku C. Ibrahim Lamnga. Itu adalah seorang kawan ayahnya, kawan beda generasi, ayah dari Dien. Nah, lalu kapan ketika Dien itu benar-benar mau turun ikut berjuang bersama? Apakah ketika sama suami pertamanya ini atau sama Teuku Umar? Nah, sebetulnya Cut Nyak Dien itu dari awal kan ayahnya juga berjuang ya. Ayahnya berjuang, kemudian saudara-saudara Dien juga berjuang karena Dien ini putri satu-satunya. Saudaranya laki-laki semua. Nah, itu juga berjuang, kemudian suaminya juga berjuang, dia sudah terlibat sebetulnya. Tapi kemudian mulai betul-betul istilahnya kayak Dien itu, persepsi Dien terhadap Belanda yang jahat itu terlegitimasi betul-betul, itu adalah ketika suami pertamanya meninggal. Sekitar tahun 1878 kalau saya tidak salah. Karena Belanda? Iya, ditembak oleh Belanda. Nah, jadi pada titik itu, itulah istilahnya pergesekan Dien pertama kali dengan kematian seseorang yang dikasihinya oleh Belanda. Dan ini membuat Dien kemudian memantapkan hati, oke,
orang Belanda ini istilahnya jahat. Dia ingin menghancurkan struktur masyarakat Aceh. Tapi Din itu tidak anti asing ya. Jadi dia bukan karena orang Belanda ini orang asing terus dia benci gitu. Karena Belanda ini menyerang gitu. Kalau Belanda diam aja, ya Din nggak akan apa? Dia menghancurkan kedamaian Betul, masyarakat Aceh. karena dia menghancurkan kedamaian, menghancurkan struktur masyarakat, maka Din ini istilahnya punya kebencian kepada Belanda. Dan kemudian 2 tahun setelah suami pertama wafat, Ibrahim Lamnga wafat, dipinanglah oleh Teuku Umar. Jadi Din ini kemudian mendapatkan lamaran dari Teuku Umar, tapi nggak langsung diterima. Gitu. Oh, Jadi kenapa? karena pada waktu itu Din itu ketika dilamar, dia langsung mengajukan satu syarat. Aku mau jadi istrinya Teuku Umar, kalau seandainya diperbolehkan untuk bersama-sama menjadi panglima perang. Oh. Gitu. Dan tidak pakai pikir panjang, Teuku Umar langsung mengiyakan. Oh, kok boleh? Nah, Memang boleh sih ya. jadi kalau kita melihat sejarah Aceh itu sebetulnya kenapa kok Teuku Umar itu langsung mengiyakan itu ya sebetulnya bukan sesuatu yang a big deal ya, Iya, bukan iya, sesuatu iya. yang sangat Iya. sangat hebat gitu. Karena kita lihat dari abad ke 15, abad ke 16 Di itu Aceh juga banyak betul pahlawan wanita. banyak panglima perang wanita. Kita kenal Malahayati, itu adalah panglima perangnya Sultan Iskandar Muda ya. Jadi ketika itu bukan sesuatu yang big deal. Iya, banyak sih ya nama-nama terkenal. Nah, menariknya setelah pernikahan Din dan Umar ini kan terjadi tahun 1880. Nah, selama bertahun-tahun setelah itu tercatat dalam register-register Belanda bahwa Belanda itu mengalami banyak kekalahan oleh pasukan Umar. Jadi ini merupakan suatu fakta yang cukup menarik bagi saya ketika waktu itu meneliti. Jadi kan Teuku Umar ini ya berjuang kan tidak hanya ketika dia sudah menikah sama Din. Sebelum dengan Din pun dia sudah berjuang. Iya. Tapi menjadi sangat prominent, menjadi istilahnya kayak sangat hebat, bisa mengalahkan orang Belanda dengan sangat hebat, itu adalah ketika setelah dia menikah sama Din. Jadi kemudian saya bertanya, ada apa nih? Ya kan? Ada apa nih? Ada faktor apa nih setelah menikah dengan Din? Dan rupanya ini baru terjawab ketika ada seorang jenderal Belanda bernama Jenderal De Bruyn itu menuliskan sebuah laporan yang menyebutkan bahwa hampir semua rencana yang dilakukan oleh Umar itu aktor intelektualisnya itu Cut Nyak Din. Oh, ini Belanda yang bilang. Ini Belanda yang bilang. Berarti Belanda yang mengakui kalau Din itu adalah Belanda yang menginvestigasi kemudian menemukan bahwa aktor di balik Iya. serangan ini. adalah Din. Dan juga selain itu juga ketika misalnya gini, Umar itu menyerang di daerah A, Din itu ternyata juga memimpin pasukan menyerang daerah B. Jadi dua orang ini itu betul-betul in tandem, jadi panglima yang sama-sama gitu. Oh, keren. Nah ini menarik ya kan, fakta yang cukup menarik. Terus kemudian istilahnya kayak selama 10 tahun itu setelah mereka menikah itu terjadilah banyak gonjang-ganjing ya, dinamika ya. Juga waktu itu kan juga kita kenal ada Hertford Teuku Umar, pengkhianatan Teuku Umar itu ya. Jadi Teuku Umar pura-pura menyerah pada Belanda, kemudian setelah dipersenjatai sedemikian rupa dia berbalik lagi ke Aceh ya kan. Dia kemudian menyerang Belanda dengan persenjataan modern dan ini membuat Belanda ini kalang kabut gitu. Dan sampai pada akhirnya ketika tahun sekitar, kalau saya tidak salah ya, lagi tahun 1899 itu Teuku Umar ditembak mati oleh Belanda karena dikhianati oleh salah seorang informannya gitu. Dan disinilah kemudian sebetulnya menurut saya Belanda itu membangkitkan seorang panglima perang yang jauh lebih mengerikan dari Teuku Umar dalam tanda kutip semangatnya gitu. Karena kalau pasukannya jelas ya Teuku Umar lebih banyak. Semangatnya itu jauh lebih mengerikan bagi Belanda dibanding Teuku Umar. Jadi ketika Teuku Umar itu kemudian syahid ya, mati wafat ya, itu Din bersama dengan sisa pasukan Umar itu kemudian terus melanjutkan peperangan. Padahal mungkin menurut Belanda ketika Umar sudah dikalahkan, sudah dibunuh, tidak akan ada lagi sisa-sisa pemberontakan. Tapi salah mereka. Din justru memimpin pasukan ini
ya kan? Karena dia tahu tidak bisa konflik frontal dengan Belanda, dia masuk ke hutan. Dia bergerilya. Nah, ketika dia bergerilya itulah kita bisa menemukan kualitas-kualitas panglima perang yang hebat dalam diri Din. Jadi dicatat oleh Belanda juga, oleh sersan-sersan yang menghadapi Din, ya kan, bahwa pasukan Din itu sangat cepat. Geraknya seperti kijang, kemudian pintar membuat tipuan-tipuan. Jadi suatu kali dia berkemah di satu tempat, dia pergi ke arah utara, tapi jejaknya ke arah barat misalnya. Jadi itu memang sengaja dibuat oleh pasukan Din. Taktiknya ya. Taktiknya sangat luar biasa dan juga dia ini ahli serangan malam. Oh, nyerangnya malam-malam. Jadi kan Belanda itu kan ya punya permukiman ya. Dia tinggal di satu permukiman, pasukan-pasukannya kalau malam dan juga tinggal di satu permukiman. Nanti tiba-tiba malam-malam diserang sama Din, tiba-tiba pasukan itu menghilang masuk ke hutan. Dan ketika itu kan Belanda baru masuk ke Aceh itu kan baru tahun 1870. Dan ketika itu kan belum punya informasi yang sedemikian komprehensif tentang hutan Aceh. Jadi hutan Aceh itu masih medan pertempurannya Din. Sampai-sampai Belanda itu menjuluki Din itu sebagai ratu di dalam hutan. Ratu yang berkedudukan di dalam hutan karena ya itu begitu hebatnya dia menyerang dari dalam hutan itu. Gitu. Nah, kemudian Din ini Ditakuti banyak Belanda dong ya. iya, sebetulnya sejak bersama dengan Teuku Umar, itu Din itu sudah dikenal sebagai orang yang hebat, orang yang menakutkan, orang yang berbahaya. Sampai di negeri Belanda itu ada sebuah lagu itu yang bilangnya gantung-gantung Teuku Umar dan zijn vrouw dan istrinya gitu kan. Berarti kan istrinya ini seseorang yang juga dipertimbangkan. Ada istrinya ya? Iya, ada istrinya, bukan hanya Teuku Umar gitu. Nah, tapi menariknya adalah begini. Dia mengalahkan Belanda, dia membunuh Belanda. Tapi orang-orang Belanda ini dalam penceritaan, dalam catatan-catatan laporannya, itu justru menghadirkan nada-nada yang agak kagum. Gitu. Jadi berbeda dengan kalau Teuku Umar itu kalau dalam catatan Belanda itu kan selalu disebut skurk, bajingan gitu, atau kayak orang yang bikin kesel gitu. Tapi Din justru tidak. Ada beberapa catatan yang justru menggambarkan Din ini sebagai wanita yang hebat dan segala macam gitu. Karena ya